wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviatul Fadila dengan NIM 2305228, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah Hukum Islam. Yang pertama yaitu soalnya, jelaskan perbedaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dilihat dari keadaannya, bentuk, tujuan, sumber, struktur, lingkup masalah, pembidangan, hak dan kewajiban, dan norma atau kaidah hukumnya. Yang pertama kita bahas tentang keadaannya. Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia. Bila dimulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa hukum adatlah yang tertua umurnya. Selanjutnya hukum Islam. Baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bila Islam datang ke tanah air kita, belum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 Hijriah, abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Islam baru masuk ke Nusantara ini. Setelah Belanda menjajah Nusantara ini, perkembangan hukum Islam dikendalikan oleh Belanda, dan sesudah tahun 1927, perkembangan hukum Islam dihambat di tanah air. Selanjutnya hukum Barat. Hukum Barat diperkenalkan Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara ini. Hukum Barat dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang Eropa, orang Timur, asing, dan orang Indonesia. Keadaan hukum Barat jauh lebih baik dan menguntungkan dari hukum adat dan hukum Islam. Selanjutnya dari segi bentuknya. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tetapi hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis itu menjadi lain bentuknya dari hukum adat sebelumnya. Ia telah menjadi hukum perundang-undangan. Hukum Islam juga tidak tertulis seperti halnya hukum adat. Hukum Islam dapat makna hukum fikih Islam adalah terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui istijad oleh para ulama atau ahli hukum Islam. Hukum Barat adalah hukum tertulis. Hukum tertulis ini dibuat oleh badan legislatif, contohnya Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan hukum Undang-Undang Perdata. Selanjutnya tujuannya. Hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat aman, tentram, dan sejahtera serta melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Hukum Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. Tujuan ini memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Hukum Barat bertujuan untuk kepastian hukum, keadilan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta perdamaian dan ketertiban sosial. Selanjutnya sumber. Sumber hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat ada 3, yaitu sumber pengenal. Sumber pengenal hukum adat ini adalah dalam kehidupan sehari-hari berupa tingkah laku, baik yang sesekali sifatnya maupun yang berulang sepanjang waktu. Menurut Koesne, sumber pengenal hukum adat adalah konsep hukum adat sendiri. Sumber pengenal hukum Islam adalah kitab-kitab yang membuat hasil istijad para hukum fikih Islam berdasarkan Al-Quran dan kitab hadis. Sumber pengenal hukum Islam juga tersimpan di dalam dokumen-dokumen. Sumber pengenal hukum Barat. Segala peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial dahulu beserta perubahannya yang dinyatakan dalam stan atau lembaga negara. Sumber isi. Sumber isi hukum adat adalah keadaan hukum yang sifat dalam masyarakat adat. Namun, orang sering meragukan adanya homogenitas kesadaran hukum rakyat di Indonesia. Sumber isi hukum Islam adalah kemauan Allah berupa wahyu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang sekarang tertulis dalam kitab-kitab hadis, serta akal pikiran atau rahayu yang memenuhi syarat untuk beristijad. Sumber isi hukum Barat adalah kemauan membentuk undang-undang di negeri Belanda di masa lalu. Selanjutnya sumber pengikat.
Hukum adat adalah rasa malu yang timbul oleh karena fungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang akhirnya mengenai orang yang bersangkutan apabila tidak mematuhinya. Hukum Islam adalah iman dan tingkat ketakwaan seseorang muslim. Hukum Barat adalah kekuasaan negara yang membentuk undang-undang itu dahulu yang melalui aturan Undang-Undang Dasar yang dilanjutkan oleh Kekuatan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, struktur. Di dalam hukum adat di Minangkabau misalnya ada teori struktur menurut pandangan ahli. Menurut teorinya, hukum adat dibenarkan yang pertama adat sabana adat, yang kedua adat pusaka. Adat sabana adat yaitu adat yang dibuat oleh manusia atau nenek moyang dahulu yang berasal dari alam. Selanjutnya, adat pusaka adalah adat atau hukum adat positif yang sejak nenek moyang sampai masa sekarang. Selanjutnya mengenai hukum Islam. Dalam makna hukum, syariat susunannya terdiri dari wahyu dan sunnah yang tidak dapat diganti. Struktur hukum Islam, Al-Quran, sunnah Rasul, dan hasil istijab dan pelaksanaannya dalam konkret oleh masyarakat Islam baik yang berupa keputusan hakim maupun hukum Islam. Selanjutnya, struktur hukum Barat adalah kitab-kitab undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dari kitab undang-undang ditarik kesimpulan berupa keputusan hukum oleh petugas hukum. Selanjutnya, lingkup masalah. Antara hukum adat dan hukum Barat pada dasarnya terdapat kesamaan ruang lingkup, karena keduanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta pengusaha dalam masyarakat. Ruang lingkup hukum Islam bukan hubungan manusia dengan manusia serta pengusaha dengan masyarakat, tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pembidangannya. Hukum adat mengenai azas-azas kerukunan, kepatuhan, keselenggaraan dalam pergaulan dan yang bersifat religio-magis, tidak mengenai pembidangan hukum perdata dan hukum publik. Pembidangan hukum Islam adalah ibadah dan muamalah. Di bidang ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, di bidang muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hukum Barat bersifat individualis dan liberalis, yang menyatakan bahwa undang-undang memandang sesuai perkawinan hanyalah hubungan perdata. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hanya dibandingkan antara hukum Islam dan hukum Barat. Dalam hukum Islam, kewajiban lebih diutamakan hak, sedangkan hukum Barat didahulukan kewajiban. Yang terakhir, norma dan kaidah hukum. Hukum Barat dikenal 3 norma, yaitu impera atau perintah, prohibir atau larangan, dan permitre yang dibolehkan. Hukum Islam ada 5 kaidah, yaitu kewajiban, anjuran, mubah, makruh, dan haram. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan beberapa azas hukum Islam. Azas umum, azas hukum pidana, azas hukum perdata, azas hukum perkawinan, dan azas hukum kewarisan. Yang pertama, azas umum. Azas umum terdiri dari beberapa azas. Yang pertama, azas keadilan. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam surat Sad ayat 26, Allah memerintahkan pengusaha penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia tanpa misalnya memandang kedudukan, asal-usul, dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu. Dalam surat An-Nisa ayat 135, Tuhan juga memerintahkan menegakkan keadilan. Yang kedua, azas kepastian hukum. Dalam surat Al-Maidah ayat 95 terdapat penegasan ilahi yang menyatakan bahwa Allah memanfaatkan apa yang terjadi di masa yang lalu. Kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum yang berlaku. Selanjutnya, azas kemanfaatan adalah azas yang mengiringi azas keadilan dan kepastian hukum.
Selanjutnya, azas-azas hukum pidana. Terdiri dari beberapa azas. Yang pertama, azas legalitas. Azas ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15. Dihubungkan dengan anak kalimat dalam Surat Al-Am ayat 19 berbunyi, Al-Quran diwahyukan kepadaku agar aku Muhammad dapat menyampaikan pengaturan kepadamu. Azas legalitas telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Quran diturunkan. Yang kedua, azas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 30 dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dikerjakan dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan orang lain. Yang ketiga, azas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan kesalahan dengan bukti yang tegas. Selanjutnya, azas-azas hukum perdata. Terbagi beberapa azas. Yang pertama, azas kebolehan atau mubah. Azas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata selama hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Islam memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk hubungan perdata dengan perkembangan zaman. Yang kedua, azas kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Menurut Ibnu Taimiyah, setiap norma yang bersifat kultural yang akan dimanfaatkan harus dilihat manfaat atau mudarat yang dibawanya. Jika bermanfaat diterima, jika merusak ditolak. Selanjutnya, azas kebebasan dan kesukarelaan. Yang keempat, azas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Yang kelima, azas kebijakan. Yang keenam, azas kekeluargaan atau azas kebersamaan derajat. Azas kebijakan, azas kekeluargaan atau azas kebersamaan derajat, azas adil dan berimbang, azas mendahulukan kewajiban dan hak, azas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, azas kemampuan berbuat atau bertindak, azas kebebasan berusaha, azas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, azas perlindungan hak, azas milik berfungsi sosial, azas yang berikat baik harus dilindungi, azas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Selanjutnya, azas-azas hukum perkawinan. Azas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih kemitraan suami dan istri untuk selama-lamanya, yaitu menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan. Yang terakhir, monogami terbuka. Maksudnya, pria muslim tidak boleh memiliki istri lebih dari satu jika belum memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang terakhir, azas-azas hukum kewarisan. Azas isbari yaitu peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku. Yang kedua, azas bilateral, berarti bahwa seseorang menerima hak kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Azas individual menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi masing-masing ahli waris untuk dimiliki perorangan. Azas keadilan berimbang, keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Yang terakhir, azas akibat kematian. Kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang. Peralihan warisan dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Yang ketiga, jelaskan sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, atau Al-Hadis, akal pikiran, atau Al-Rayu, atau Istijab. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah, Tuhan yang Maha Esa, seperti yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya, sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula di Mekah kemudian di Madinah, untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaannya di akhirat. Al-Quran berasal dari kata qara'ah, yaitu membaca. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang pertama, ajaran yang memberikan pengetahuan tentang struktur kenyataan alam semesta dan posisi sebagai makhluk.
Selanjutnya, sebagai petunjuk menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, para nabi, dan segala cobaannya telah tercantum di dalam Al-Quran. Selanjutnya, sumber hukum Islam As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Hadis berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup umat manusia dan berfungsi sebagai penetapan hukum. Hadis sebagai penjelas ayat Al-Quran dan berguna untuk menetapkan hukum baru yang belum diatur dalam Al-Quran. Imam Syafi'i memandang hadis sebagai sumber hukum Islam yang sah karena hadis berisi petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, akal pikiran atau al-rahyu istijab. Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran, dan hukum Islam. Kita tidak akan dapat memahami Islam tanpa akal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan agama adalah akal. Tidak ada bagi orang yang tidak berakal. Akal pikiran atau rayu adalah hasil dari proses berpikir yang bertujuan mencari kebenaran atau solusi untuk masalah hukum yang tidak ada dalil syar'i yang jelas. Soal keempat, jelaskan ciri-ciri hukum Islam dan hak asasi manusia. Tujuan hukum Islam, salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam yang pertama, merupakan bagian dan sumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat dan fikih. Yang keempat, terdiri dari dua bidang yaitu ibadah dan muamalah. Yang kelima, struktur yang berlapis, teks Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, hasil istijab, pelaksanaan amalan. Yang keenam, mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala. Yang ketujuh, dapat dibagi menjadi hukum takfili. Yang kedelapan, berwakta universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun. 9, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Yang 10, melaksanakan dalam praktek yang diajarkan oleh iman dan akhlak umat Islam. Selanjutnya, hukum Islam dan hak asasi manusia. Hukum Islam sebagai bagian agama Islam melindungi hak asasi manusia. Perbedaan pemikiran hukum Barat memandang hak asasi manusia semata-mata artinya berpusat pada manusia. Oleh karena perbedaan itu, terdapat perbedaan pokok antara deklarasi hak asasi manusia Barat dengan hak asasi umat Islam. Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi itu kebanyakan hak ekonomi, hak politik seperti mengutarakan pendapat secara bebas, hak bertentangan dengan syariah. Hak politik seperti mengutarakan pendapat secara bebas, tidak bertentangan dengan syariah. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan untuk dunia dan kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Yang terakhir, salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Yang pertama, kesalahpahaman terhadap ruang lingkup ajaran Islam, misalnya karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkup juga sama. Tetapi Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya. Yang kedua, kesalahpahaman terjadi karena orang salah menggambarkan kerangka dalam Islam. Yang ketiga, kesalahpahaman terjadi karena salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Metode yang dipergunakan oleh orientas atau terutama sebelum dunia kedua adalah pendekatan yang tidak benar karena manusia pada umumnya menjadikan bagian-bagian bahkan ajaran Islam termasuk sebagai objek studi dan analisis. Pada umumnya menjadikan bagian-bagian ajaran bahkan ajaran Islam semata sebagai objek studi dan analisisnya.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.